Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan 5 hal yang harus dipersiapkan guru sebelum mengajar. Apa aja ya kelima hal tersebut? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ibaratnya sebuah bisnis, sebuah pembelajaran juga harus ada perencanaan. Disebut namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Fungsinya adalah supaya kita tidak memberikan materi di luar apa yang direncanakan. Jadi sudah dapat kita melihat indikator yang ingin kita capai supaya mudah mengevaluasi apa yang kita berikan dan apa yang ingin kita capai. Jadi penting banget ya teman-teman membuat RPP atau rencana pembelajaran tersebut. Berikut saya tampilkan contoh formulir dalam membuat RPP. Teman-teman juga bisa ya mengakses berbagai RPP di tempat yang lain, di sumber yang lain di luar ini. Dijelaskan juga ya teman-teman bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP adalah suatu rencana atau rancangan pembelajaran yang dibuat oleh seorang pengajar atau guru untuk menggambarkan langkah-langkah yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Kalau kita lihat manfaatnya dari RPP itu, ya ini sebagai pedoman untuk guru dalam memberikan pembelajaran agar sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Serta dengan adanya perencanaan atau RPP, jadwal siswa dan guru lebih terarah, lebih terkondisikan. Dan penyusunan RPP juga dapat mempermudah guru untuk mengingat hal-hal penting dalam proses belajar dan materi pembelajaran. Jadi guru dengan sudah menentukan metode yang bagus, yang tepat selama berjalannya proses belajar. So mengenai RPP itu hal yang sangat penting yang harus disiapkan seorang guru ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membuat RPP tersebut, silakan teman-teman download di link deskripsi tentang panduan desain dan perencanaan pembelajaran ya. Nah, setelah membuat RPP, guru bisa mempersiapkan media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah alat atau media belajar untuk mempermudah siswa dalam memahami pelajaran, teman-teman. Jadi, media pembelajaran itu harus disiapkan oleh guru agar siswa dalam pembelajaran lebih menarik atau tertarik dan merangsang kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Kognitif sendiri memiliki pengertian ranah yang mencakup kemampuan berpikir siswa yang mencakup pengetahuan, hafalan, dan ingatan, pemahaman, dan juga analisis siswa. Sedangkan pengertian afektif itu sendiri memiliki pengertian ranah yang berkaitan dengan watak atau perilaku seseorang, seperti perasaan, minat, dan emosi siswa. Sedangkan psikomotor itu sendiri berkaitan dengan keterampilan siswa ya teman-teman, berhubungan dengan aktivitas siswa. Artinya mereka tergerak untuk melakukan sesuatu dari pembelajaran yang kita berikan di kelas. Nah, dari pengertian tersebut berarti seorang guru harus mempersiapkan materi tersebut tidak hanya dari sisi metode ceramah ya teman-teman, tapi juga bisa membangkitkan dari afektif, kognitif, dan juga psikomotorik supaya pembelajarannya itu jauh lebih menarik dan dapat diikuti oleh peserta didik. Nah teman-teman, untuk mengaktifkan psikomotorik, afektif, dan juga kognitif, teman-teman bisa menggunakan media pembelajaran seperti sound, visual, movie, laptop, dan lain-lain yang dapat membuat siswa di kelas tertarik dan terus melanjutkan untuk belajar. Nah, ada beberapa prinsip dalam membuat media pembelajaran, yaitu pertama fasilitas, efisien, relevansi, konsen,
sumber, instruksi, teknologi, dan juga proses. Hal-hal yang harus kita perhatikan adalah 8 hal tersebut ya teman-teman. Jadi kita tidak membuat atau memilih asal media pembelajaran. Seyogianya, ketika sebelum mengajar, seorang guru sudah mempersiapkan materi atau mempelajari materi-materi yang akan diberikan di kelas. Jadi, kita harus tahu materi pembelajaran apa yang akan diberikan. Materi pembelajaran adalah suatu informasi yang akan diberikan berupa alat dan teks yang akan dipergunakan untuk perencanaan serta membantu kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Materi pembelajaran sebaiknya dipilih dan dijadikan secara sistematis untuk memberikan pengetahuan siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi sangat penting ya seorang guru menyiapkan materi sebelum pengajaran dimulai, karena ini akan menambah kepercayaan diri seorang guru ketika mengajar di kelas. Nah teman-teman, selain ketiga tips tersebut, 3 langkah tersebut, langkah keempat, pengajar harus menentukan pendekatan, model, metode, dan strategi dalam mengajar ya. Supaya apa? Supaya tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik dan juga dapat memunculkan motivasi dan minat belajar siswa. Jadi proses pembelajaran menjadi lebih meriah dan antusias ya teman-teman. Terkadang satu metode itu tidak dapat diaplikasikan di satu kelas tertentu. Kita harus bisa memahami dulu karakter-karakter siswa di kelas-kelas tertentu dengan menggunakan metode-metode tertentu. Nah, ini seorang guru harus memilih terlebih dahulu kira-kira materinya A, metodenya apa ya yang cocok untuk diterapkan gitu teman-teman. Berikut sekilas tentang teori belajar ya teman-teman, kaitannya dengan tadi pemilihan metode pengajaran. Nah di sini ada teori Bloom's taksonomi, ini masyhur banget, kalau orang pendidikan pasti paham tentang hal ini. Jadi ada proses creating, evaluating, analyzing, applying, understanding, and remembering. Jadi seseorang dalam proses mengingat itu akan melewati lebih bagus lagi, dia meng-create, kemudian mengevaluasi, menganalisis, mengaplikasikan atau membuat ya, kemudian memahami, baru setelah itu akan mengingat. So kalau teman-teman atau calon guru atau guru di kelas hanya memberikan ceramah, metode ceramah, kemungkinan rememberingnya akan rendah, tingkat rememberingnya. So apa yang harus dilakukan seorang guru? Jadi seorang guru bisa mengajak siswanya untuk berpikir, memberikan pertanyaan, menganalisis, kemudian mengaplikasikan atau do something, do project di kelas. Seperti yang pengalaman kita kan teman-teman, ketika kita mengalami hal-hal tertentu kita akan mudah ingat daripada kita hanya diberi informasi saja. Mengenai teori Bloom's taksonomi ini sudah banyak sekali ya teman-teman presentasi atau video-video yang menjelaskan tentang taksonomi Bloom's. Teman-teman bisa akses dan pelajari video-video tentang topik ini ya. Dan berikut sekilas tentang perbedaan pedagogi, andragogi. Teman-teman bisa menyimak dan melihat di slide atau di berbagai informasi. Jadi ini menjelaskan tentang pedagogi dan andragogi, serta ada beberapa metode pengajaran yang bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman dalam menentukan metode yang tepat. Nah, yang terakhir adalah teman-teman memahami karakter siswa. Jadi ketika kita sebelum masuk kelas, ada baiknya guru memahami karakter anak yang ada atau di kelas yang akan kita ajar. Supaya apa teman-teman? Supaya kita lebih memahami karakter peserta didik agar guru bisa menentukan strategi yang tepat dalam mengajar.
Jika kita sudah memberikan atau menghadirkan strategi yang tepat, harapannya siswa lebih tertarik ya untuk terus mengikuti materi atau transferring knowledge di kelas. Mereka bisa lebih engage lagi, lebih tertarik lagi gitu teman-teman. Dalam beberapa kesempatan saya sering menyampaikan tentang karakter siswa atau learning style ya kalau bahasa Inggrisnya. Yang utama itu ada 3 teman-teman, visual, auditory, dan juga kinestetik. Masing-masing 3 karakter ini punya ciri dan perbedaan tertentu. Kita bisa mudah mengingat bahwa visual, auditory, dan kinestetik itu punya perbedaan. Kalau visual itu pembelajarannya lebih menitik beratkan kepada gambar, apa yang dia lihat. Kalau auditory, apa yang dia dengar, apa yang dia input yang masuk ke dalam otak, dan gaya belajarnya pun punya ciri khas tertentu. Sedangkan kinestetik itu belajar melalui gerakan teman-teman. Saya sudah berikan penjelasan di slide berikut. Nah ini dia teman-teman, beda gaya belajar, beda penanganan di kelas. Kita bisa melihat di visual, jadi untuk pembelajaran yang efektif di anak visual, dorong siswa untuk menguatkan konsepnya dengan menggunakan simbol atau warna. Jadi guru bisa menggunakan simbol-simbol atau warna yang menarik untuk siswa visual ini mudah memahami pembelajaran. Gunakan salinan kata kunci yang dibagikan kepada siswa untuk mendefinisikan dengan bahasanya sendiri. Nah, ini juga tips yang bisa dicoba ya. Serta guru bisa menggunakan gambar yang berwarna, grafik, tabel sebagai media pembelajaran. Jadi jangan hanya polos saja ya teman-teman. Untuk pembelajaran anak model kinestetik, kita bisa memberikan pembelajaran dengan berorientasi fisik dan juga banyak gerak ya teman-teman. Belajar melalui pengalaman, menggunakan alat peraga, bisa belajar di lab, kemudian bisa menguji memori ingatan dengan cara melihat langsung fakta di lapangan. Jadi bisa diajak siswa keluar dari kelas ya. Terus juga jangan lupa buat aturan main agar siswa tidak terlalu banyak gerak di dalam kelas. Ini penting banget buat anak kinestetik karena mereka akan mudah bosan ketika di kelas ya. Jadi harus dibatasi dengan rules yang dibuat oleh guru. Dan hal yang terpenting juga dalam pembelajaran anak kinestetik, peragakan konsep secara demonstratif sambil siswa memahaminya secara bertahap. Jadi kita menunjukkan show off how to put, how to do, atau prosedurnya seperti apa dan bagaimana. Jadi anak kinestetik supaya lebih memahami pembelajarannya. Untuk anak auditori kita bisa menerapkan diskusi kelompok. Kenapa diskusi kelompok? Karena dengan banyaknya input di telinga, anak auditori akan mudah memahami. Serta berikan intonasi di poin-poin yang utama agar si anak auditori mudah mengingatnya. Serta gunakan pengulangan konsep yang sudah diberikan dan maksimalkan pembelajaran tutor sebaya. Jadi bisa sering-sering mengadakan atau melakukan diskusi dengan temannya terhadap materi yang sudah diberikan oleh guru di kelas. Demikian yang dapat disampaikan, semoga dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman untuk belajar lebih serius lagi dalam menjadi seorang guru. Terima kasih.